Baik, selamat siang semuanya. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Kita ketemu lagi di pertemuan Global Political Economy. Sebelum saya memulai, seperti biasa, sebelum kita melangkah ke pembahasan sebelum berikutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan atau Anda merasa bahwa di bagian ini itu belum jelas so far gitu, jadi saya bisa menjelaskan sebelum kita pindah ke ke bagian selanjutnya. Silahkan kalau ada yang ingin ada yang ingin ditanyakan. Feel 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 free to ask ya kalau memang Anda merasa bahwa ada beberapa hal yang mungkin belum belum jelas buat Anda pahami, sehingga therefore saya bisa menjelaskan ulang bagian mana dari pelajaran sebelumnya yang menurut Anda itu mungkin belum jelas, sehingga kita bisa belajar bersama atau mengupas ulang bagian-bagian yang belum bisa kita pahami ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita mulai. Selamat siang semuanya. Terima kasih banyak atas waktu yang sudah diberikan. So basically today kita akan belajar tentang, sebelumnya kita belajar tentang timeline International Classical Political Economy. Untuk di bagian pertemuan ini kita akan belajar tentang constructivist. Jadi sebelumnya kita belajar tentang classical international political economy, mulai dari Adam Smith, kemudian David Ricardo, Malthusian perspective, kemudian kita kenal dengan kita kenal pendekatannya Karl Marx. Kemudian kita pahami juga tentang Thorsten Veblen, the theory of leisure class, species consumption, kemudian Brunel Myrdal, circular cumulative, kita belajar tentang Karpolai, dan kita belajar tentang John Maynard Keynes. Jadi kalau Anda mengenal tentang memahami tentang John Maynard Keynes, itu akan sangat berhubungan dengan kondisi moneter di Indonesia ya. Alright, kemudian untuk di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konstruktivis. Jadi apa itu konstruktivis? Di dalam, kalau nanti Anda menyusun skripsi, itu ada yang disebut dengan umbrella teori ya. Jadi ada teori utama yang memang harus Anda pilih sebagai teori awal untuk menyusun suatu penelitian. Nah, teori awal untuk menyusun penelitian tersebut, itu Anda harus pilih dari salah satu umbrella teori ini. Jadi kalau misalnya Anda mengambil skripsi nanti, atau sedang menulis skripsi, saya nggak tahu angkatan berapa ini dan sampai, atau I don't know, maybe salah satu dari kalian sudah mengambil skripsi di semester ini. So, yang harus Anda pahami bahwa kalau Anda menulis suatu skripsi, di bagian teori itu ada yang disebut dengan umbrella teori atau teori dasar yang Anda pakai, kemudian dijadikan sebagai payung untuk menganalisa suatu case study. Nah, kemudian dari payung teori itu baru kemudian Anda turunkan menjadi, misalnya ada teori turunan dari teori umbrella tersebut. Nah, ketika di bagian teori nanti, Anda harus menjelaskan misalnya dari pilihan teori, misalnya Anda mengambil classical political economy teori, maka Anda harus bisa menjelaskan kepada di bagian bab 2 tersebut, kenapa Anda memilih teori ini, kenapa nggak memilih teori lain gitu. Apa perbedaannya dengan konstruktivisme? Jadi apa perbedaan, kenapa Anda memilih misalnya konstruktivisme, kenapa bukan classical political economy? Jadi dari segi dasar argumen yang Anda buat, saya memilih teori ini karena menurut Anda itu relevan dengan misalnya skripsi Anda. Kemudian jadi
Anda pilih itu dari Classical Political Economy, terutama kalau Anda mengambil kajiannya sifatnya GPE, kemudian Constructivism, apakah feminism, kemudian liberalism, Marxism, realism, dan post-structuralism. Most likely kalau Anda mengambil HI, dan dia sifatnya sangat material, maka teori umbrella yang akan Anda gunakan itu, majority itu akan melakukan pendekatan realisme. So, di bagian pendekatan teori ini dari 7 sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 umbrella teori ini penting Anda pahami karena ini akan menjadi dasar buat Anda. Anda akan terus pakai sampai Anda kemudian lulus gitu. Di penelitian terakhir itu mau tidak mau Anda harus bisa paham teori ini. Kalau enggak, teori turunannya itu akan berat nanti kalau Anda tidak bisa memahaminya. Baik. Nah, setelah kita belajar tentang classical political economy, kita belajar tentang konstruktivisme. Jadi konstruktivis dalam pendekatan GP itu dipahami untuk memahami ya dinamika peran yang dimainkan yang sangat dipengaruhi oleh ide, kemudian norma, value dan identitas in the processes dalam proses dan hasil dari GP itu sendiri. Saya berikan contoh bahwa negara-negara yang memiliki kesamaan value, ide, norma, kemudian identity itu cenderung akan membangun kerjasama yang sama ya, seperti misalnya ASEAN. ASEAN itu kenapa terbentuk? Karena memang ada kesamaan ide, norma, nilai, dan identitas sebagai orang-orang yang ada di ASEAN gitu. Maka terbentuklah ASEAN. Kalau kita berbicara tentang Asia Pasifik, maka mereka juga punya pasti value yang sama gitu ya. Misalnya kalau kita lihat dari segi Japanese culture, Korean culture, and then kita lihat Chinese culture itu sangat didominasi oleh Confucius, ide-ide Confucianism itu atau kita kenal dengan Confucius ya, dari yang yang founding father-nya itu disebut dengan Kunze. Nah, mereka memiliki kesamaan ide, norma, value, dan identitas gitu. Jadi ketika bekerja sama atau melakukan bisnis bersama itu cenderung mereka akan lebih mudah memahami satu sama lain. Seperti misalnya ada hierarki di dalam perusahaan, anak buah harus pasang patuh pada atasannya, kemudian ketika memanggil kepada orang yang lebih tua itu ada panggilan tertentu, sehingga memang ada klasifikasi dari sosial norma yang membentuk identitas dari orang yang tinggal di wilayah tersebut. Itu lebih mudah bagi mereka itu untuk bekerja sama karena memang ada kesamaan tersebut ya. Kemudian kenapa misalnya Eropa dan Amerika Serikat itu lebih cenderung bekerja sama ketimbang dengan misalnya lebih easier to basically bekerja sama ketimbang dengan negara-negara di luar tersebut ya karena memang dari segi ide, norma, value dan identitasnya itu sama. Kalau kita lihat sejarah Amerika Serikat sendiri itu kan kebanyakan berasal dari imigran-imigran yang berasal dari Eropa ya. Bahkan kalau kita lihat seperti misalnya kalau Anda datang ke New York itu ada wilayah yang orang Belandanya banyak, orang Koreanya banyak. Jadi memang ada wilayah yang orang Inggrisnya banyak, orang Spanishnya banyak. So basically dengan tumpah ruahnya imigran tersebut itu membentuk values tersendiri. Jadi dengan value tersebut mereka lebih mudah memahami satu sama lain. So basically kalau kita berbicara dengan konstruktivis itu dasarnya itu adalah ide. Jadi kalau kita memiliki ide yang sama dan konstruktif itu orang yang menganut konstruktivis itu adalah cenderung orang-orang yang lebih terbuka. Jadi misalnya dia terbuka dengan value yang ada, dia tidak tertutup ya. Kemudian norma, kesamaan norma. Jadi kalau kita berbicara konstruktivis, kita berbicara tentang ide gitu. Apakah ide dari misalnya aktor tersebut sama, normanya apakah sama, value-nya apakah sama, kemudian intinya sama. Jadi kalau kita lihat seperti Amerika Serikat itu they more likely cooperate dengan misalnya negara Kanada, kemudian Eropa karena memang ide, norma, value dan identitasnya itu majority lebih mirip ya ketimbang dengan negara-negara Afrika dan negara-negara Asia gitu. So apalagi kalau kita lihat misalnya kenapa kalau kita analisis ya kenapa misalnya negara Amerika Serikat itu kecenderungan untuk bekerja sama dengan negara Middle East itu lebih rendah tanda kutip kecuali di misalnya di industri persenjataan ya.
Ya kenapa? Karena memang dari segi ide misalnya demokrasi itu berbeda ya. Konsep demokrasi di Amerika Serikat itu cenderung memiliki kesamaan dengan konsep demokrasi yang ada di Eropa. Sementara konsep demokrasi yang ada di Timur Tengah itu sangat berbeda dengan konsep demokrasi yang dipahami di Amerika. Jadi dengan perbedaan ide tersebut, perbedaan norma yang ada di dalam secara politik itu berbeda, perbedaan value yang juga berbeda, maka identitasnya juga sangat berbeda gitu. Nah, itu yang menyebabkan suatu negara dengan negara lain itu not usually more easier to cooperate karena ada perbedaan dari segi ide, norma, value, dan identitas. Satu contoh lain misalnya climate change. Jadi negara-negara yang terbuka terhadap ide, norma, value terhadap climate change itu akan lebih mudah mendukung negara lain yang memiliki kesamaan ide dengan mereka. Jadi kalau Anda lihat, kalau negara yang menganut konstruktivisme itu dia terbuka terhadap satu ide, maka kecenderungan dia untuk bekerja sama dengan negara tersebut yang memiliki juga kesamaan ide, norma, dan value, jadi dia melihat idenya ya. Jadi kalau orang mau bekerja sama dalam perspektif internasional itu yang pertama dilihat itu adalah apakah ada kesamaan ide gitu, meskipun tidak ada kesamaan yang kita lihat dari perspektif identitasnya berbeda. Let's say Indonesia ada perbedaan identitas dengan negara Eropa dan let's say dengan negara Amerika gitu. Kalau kita lihat misalnya dari segi global warming, kita dari segi ras kita berbeda misalnya dengan negara Eropa, tapi dari segi ide, norma, dan value yang kita anut bahwa sangat penting untuk mendukung lingkungan yang sehat, kemudian untuk menjaga kepentingan kita di masa depan, maka most likely kita akan mendukung ide tersebut karena program tersebut karena ide dan norma dan value yang kita anut itu sama dengan mereka. Jadi kita fokus terhadap ide ya. Kita tidak fokus pada ras, kemudian dari segi apalagi kalau kita lihat dari segi material power berbeda dengan kalau kita berbicara dari sudut pandang realism. Sekarang konstruktivis itu fokus pada dua ide, yaitu pertama adalah who an actor thinks or he or she is within a particular context identity. Jadi siapa aktor yang berpikir dia di dalam konteks tersebut ya. Jadi ketika satu aktor itu dia mengeluarkan pikirannya, maka pikirannya itu sama dengan identitasnya. Seperti misalnya di antara kalian itu pasti ada, kalau kita lihat dari tujuh pendekatan ini ya, pasti ada di antara kalian yang feminis gitu, yang menjunjung tinggi let's say nilai-nilai kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Kalau negara-negara yang sangat sensitif terhadap nilai ini itu biasanya adalah negara-negara yang menerapkan wajib militer. Karena wajib militer itu di negara seperti Korea Selatan itu, Singapura juga wajib ya. Itu harus laki-lakinya harus wajib militer. Saya mereka wajib militer 2 tahun. Jadi misalnya sudah selesai kuliah nih ya, perempuan bisa langsung mencari pekerjaan, sementara laki-laki tidak bisa langsung cari pekerjaan, mereka harus wajib militer. Just basically 2 tahun itu terbuang untuk mendapatkan penghasilan yang lebih, atau misalnya karirnya itu menjadi terhambat karena harus ada wajib militer. Nah ini buat laki-laki ini nggak fair gini. Kenapa perempuan tidak wajib militer? Kenapa hanya laki-laki yang harus wajib militer? Jadi biasanya di dalam konseptual negara tersebut, kalau ada kebijakan yang memang tidak gender based gitu ya, itu akan cenderung ditolak oleh beberapa kalangan masyarakat. Nah, tidak semua orang itu memiliki pola ide yang sama gitu. Di antara kalian mungkin ada yang merasa bahwa laki-laki harus menjadi tetap kepala rumah tangga. Mungkin di antara kalian yang mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki role yang misalnya let's say dalam konstruktif rumah tangga misalnya ya, laki-laki tabu misalnya menyentuh panci misalnya ya. Mungkin ada di antara kalian yang merasa bahwa itu benar gitu, sesuai dengan konstruksi value yang dibentuk dalam keluarga Anda ya, atau ketika Anda dibesarkan itu value apa yang dibawa oleh keluarga Anda dibesarkan dengan value tersebut.
Mungkin ada di antara kalian yang merasa bahwa ya perempuan kenapa harus selalu urusan dapur yang dikerjakan gitu. Mereka juga punya hak. Nah, dalam perspektif ini ada perbedaan ide gitu. Nah, kalau kita berbicara tentang ide, kita berbicara tentang konstruktivisme. Jadi kalau Anda terbuka terhadap ide, maka ide itu membentuk aktor tersebut gitu. Jadi ide apapun yang ada dalam pikiran Anda sekarang itu constitutes who you are basically. Jadi ide atau pemahaman yang ada dalam pikiran Anda itu sekarang ya itu membentuk identitas Anda gitu. Jadi kalau misalnya identitas Anda adalah orang yang care terhadap misalnya kesetaraan gender, maka Anda bisa dikategorikan sebagai feminis. Jadi kalau dalam semester pada tahapan semester sekarang itu Anda sudah harus bisa menentukan bahwa saya ini konstruktivis loh. Saya itu orangnya konstruktivis. Jadi kalau Anda kuliah di luar itu waktu saya mengajar di S1 ya, apa namanya, student itu kita encourage untuk memiliki kepemahaman ide gitu. Jadi everybody has to pick one. Kalau saya bertanya, Anda apa gitu? Anda dalam perspektif HI-nya itu apa? Jadi Anda harus bisa menjawab, oh saya liberal, saya orangnya liberal, saya orangnya Marxis, saya orangnya realis, saya orangnya poststrukturalis, saya orangnya feminis, saya konstruktivis orangnya, saya terbuka. Semua itu bisa, kalau Anda konstruktivis itu akan melihat, oh saya sangat terbuka dengan ide apapun, saya lihat dulu idenya seperti apa. Kalau saya cocok ya saya ambil ide tersebut, kalau saya tidak cocok ya mohon maaf gitu. Jadi konstruktivis itu lebih seperti itu. Kemudian ada school apa namanya, kalau Anda kuliah di negara-negara yang berbeda ya. Kalau di Amerika itu dominan pendekatan realism itu dalam HI itu sangat very dominant. Jadi kalau Anda kuliah mengambil program HI di Amerika Serikat, maka ideologi rata-rata dosennya itu dia menggunakan perspektif realism. Seperti kalau misalnya Anda kuliah di Columbia University atau New York University, itu majority di lecturer dosennya itu adalah orang-orang yang sangat realis. Kalau Anda kuliah di negara-negara yang seperti di Jerman, maka majority pendekatan yang mereka gunakan itu dosen-dosen itu biasanya dia Marxian ya. Marxian dia social, even though sebenarnya di Inggris juga agak sedikit Marxian ya. Kalau saya ingat betul di Polsis di jurusan saya di University of Birmingham itu ada 2 perbedaan ide yang sangat berbeda. Bukan 2 ya, ada 3 perbedaan faksi dalam akademisi ya. Baik itu dosen dan nilai yang diadopsi oleh dosen dan nilai yang diadopsi oleh mahasiswa itu ada 3 yang sangat besar sekali di University Birmingham itu. Pertama adalah mazhab konstruktivisme, kemudian Marxian, banyak dosen yang dia itu sangat mengidolakan Marxis ide gitu. Kemudian pendekatan liberalisme. Jadi ada tiga dominan ide yang setiap school itu dia punya. Nah, Anda misalnya di Universitas Bagri dengan berdasarkan konstruksi classical political economy, konstruktivisme, feminisme, liberalisme, Marxian, realism, dan poststructuralism, itu Anda harus bisa melihat bahwa dosen saya ini dia perspektifnya apa ya. Itu juga Anda bisa lihat dari pola pikirnya gitu. Apakah dia realis, apakah dia Marxian, apakah dia liberalism, feminism. Feminism dulu di universitas saya di Birmingham juga ada sebagian kecil faksi kecil yang sangat feminis oriented, bahkan laki-laki menjadi feminis oriented ya. Jadi ada faksi-faksi ide tersebut. Nah, kalau sekarang di kalian kalau saya tanya ya, so what are you gitu, Anda itu apa gitu, Anda harus bisa jawab dalam posisi Anda udah semester tua, Anda udah mau skripsi kan kalau nggak salah, your semester berapa ya, is it 5? Anda semester 5 ya kalau nggak salah ya? Ini gabungan 3 dan 5, Mas. 3 dan? 3 dan 5, Mas.
3 dan 5 ya, oke, the 3 and 5. Jadi kalau semester 5 ini sudah bisa, kayak Anda harus bisa menentukan bahwa saya ini, pemahamannya apa ya, saya liberal, saya, Marxist realism. Kalau saya secara pribadi, saya akan mengatakan bahwa saya konstruktivis, but, ada sebagian kecil dari saya ya realis dan liberal. Tapi kalau kita tarik ulur dalam perspektif, itu untuk GP ya, kalau dalam kehidupan saya pribadi, itu saya sangat libertarian. Jadi dalam, liberalisme itu ada turunannya yang disebut dengan libertarian. Di orang yang sangat libertarian itu adalah, kalau Anda menganut prinsip itu dalam kehidupan sehari-hari, saya tidak, mau pusing dengan urusan orang lain gitu. And I don't want anybody basically to intervene my personal life. Karena menurut saya hak pribadi itu adalah, I pay my own food, so why do you have to care about my life, and why do I have to care about your life? So very libertarian perspective. And we don't judge people by their dress, we don't judge people, we judge basically what value basically yang mereka punya. Jadi kalaupun Anda dalam kehidupan sehari-hari itu, setidaknya mengadopsi dari pemikiran-pemikiran tersebut ya. Saya encourage Anda untuk bisa menentukan jati diri Anda, apakah dalam jati diri saya itu saya, realisme, apakah saya Marxian, apakah saya liberal, kemudian, apakah saya feminis, konstruktivis. Kalau Anda merasa bahwa negara sebaiknya jangan terlalu ikut campur deh. Kalau saya sebagai misalnya nih ya, saya mengadopsi libertarian, saya merasa bahwa, pemerintah tidak perlu ikut campur dengan pilihan, tidak perlu mengatur misalnya orang itu harus beragama apa gitu. Jadi agama itu menjadi subjek yang seharusnya itu tidak diatur oleh negara. Itu kalau pendapat libertarian perspektif ya. Tapi setiap orang kan berbeda pendapatnya. Jadi semakin less intervention negara terhadap kehidupan pribadi orang, itu saya semakin setuju gitu. Nah, karena saya misalnya mengadopsi libertarian perspektif dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kalau kita melihat dalam kehidupan, bernegara, saya lebih cenderung kepada konstruktivisme, kemudian faksi kecil itu liberalisme dan realisme. Nah, saya berharap juga Anda bisa mengadopsi, hal tersebut ya. Jadi kalau saya tanya, what is basically Anda itu apa gitu, Anda bisa menjawab ya, oke, I'm a realist. Yes, then I ask you why you are realist, Anda bisa menjawab itu ya. Jadi kalau kita berbicara kita berbicara tentang konstruktivis idea, kita berbicara tentang, apa, who an actor thinks or he or she is within particular context or identity. Jadi pemikiran yang dikeluarkan oleh aktor tersebut itu sebenarnya menunjukkan siapa aktor tersebut, atau pola pikir aktor tersebut itu sangat ditentukan oleh misalnya ide mereka, value yang mereka adopsi, kemudian yang membentuk identitas mereka. Kemudian yang kedua adalah what he or she seeks to gain through the performance of their social role or their interest. Jadi konstruksi ide itu membentuk identitas mereka, dan identitas mereka itu menentukan sebenarnya apa yang mereka ingin capai. So what he or she seeks to gain, apa yang mereka inginkan through the performance the performance of their social role. Jadi peran mereka dalam kehidupan sosial itu seperti apa. Jadi aktor itu kita bisa mengklasifikasi aktor itu berdasarkan dari ide, norma, value yang membentuk identitas mereka. Kemudian dari identitas tersebut kita bisa melihat bahwa the social identity, kita lihat dari sosial prosesnya, mereka itu keinginannya akan seperti apa. Let's say kalau kita lihat di G20 kemarin, kita melihat bagaimana forum G20 itu melihat bahwa lingkungan itu menjadi sangat penting gitu. Jadi negara-negara tersebut karena didominasi oleh negara-negara maju yang pemikirannya itu ide, norma, dan value itu melihat bahwa lingkungan yang bersih, sehat, bebas dari polusi, penggunaan karbon yang besar harus dikurangi. Nah, mereka memiliki kesamaan tersebut. Jadi membentuk identitas G20 itu sebagai negara-negara yang memang care terhadap lingkungan hidup. Kalau misalnya tiba-tiba Indonesia masuk di situ, kemudian Indonesia tidak
care terhadap lingkungan hidup atau nasib lingkungan, therefore dia tidak bisa menjadi bagian dari G20 tersebut karena itu menjadi identity dari G20 gitu. G20 adalah negara-negara dengan GDP besar yang memiliki kesamaan value, norma, ide, misalnya ya contohnya dalam lingkungan hidup. Dan dari value tersebut, dari identitas G20 tersebut, itu kita bisa melihat bahwa dengan ide, norma, value dan identitas mereka, itu tujuannya apa gitu. G20 itu tujuannya apa? Jadi untuk membentuk negara-negara ini, merangkul negara-negara ini agar peduli terhadap lingkungan hidup gitu. Jadi tujuannya seperti itu. Jadi kita boleh maju, tapi kita tidak boleh mengabaikan nasib lingkungan. Lingkungan kita harus bersih. Semua negara harus peduli terhadap misalnya jenis energi yang mereka gunakan. Kemudian negara harus peduli misalnya terhadap sampah plastik, terutama misalnya yang ada di laut gitu. Sampah-sampah plastik yang ada di laut, pencemaran udara, dan etc. Jadi itu yang kalau kita lihat dari dua main idea dalam konstruktivis. Jadi by shaping actors' identity and their interest, economic ideas can influence how actors view the world. Jadi ide tadi itu ide, norma, value itu membentuk identitas. Jadi identitas itu menunjukkan ketertarikan mereka terhadap ide-ide ekonomi ya. Jadi misalnya kalau kalau kita dalam misalnya kita lihat tadi contohnya dalam G20, interest mereka kemana gitu? Interest mereka let's say clean energy. Jadi kalau clean energy ekonominya akan seperti apa gitu? Berarti dia most likely dia akan free ekonomi, tapi dalam pasar mereka mengharapkan bahwa pelaku-pelaku pasar ini care terhadap environment. Jadi ide dari aktor-aktor tersebut, dari negara-negara tersebut akan mempengaruhi bagaimana aktor tersebut itu membuat kebijakan dan bagaimana kebijakan itu berimpact terhadap dunia. So what value they consider, nilai-nilai apa yang mereka pertimbangkan, itu penting sekali. And which strategic goals, tujuan strateginya itu apa yang akan mereka capai gitu. Jadi value itu menentukan goal yang akan dicapai dari aktor-aktor tersebut. Nah, kalau misalnya dalam G20, goalnya seperti apa? Oke, ekonomi yang berkembang, tapi berkembang dengan sehat. Ekonomi yang mempertimbangkan misalnya kelangsungan hidup gitu. Untuk misalnya untuk bisa apa yang kita nikmati sekarang itu dinikmati oleh juga generasi-generasi mendatang. So that is basically kalau kita berbicara tentang konstruktivis ya. Kita ingat kalau konstruktivis itu again kita akan berbicara tentang ide, kemudian norma, value, dan identity. Right? Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut. So, saya salah satu contoh juga dari ide konstruktivis ya. Kalau Anda terbuka, seperti misalnya eksekusi mati gitu. Ada beberapa negara yang supporting eksekusi mati. Kalau di negara kita, jadi setiap negara itu kan memiliki pola pemikiran yang berbeda ya. Let's say karena aktor itu ditentukan oleh ide, norma, dan value yang mereka adopsi. Kalau misalnya hukuman mati di negara-negara Timur Tengah itu hal yang biasa. Kenapa? Karena menurut mereka ya itu sesuai dengan nilai norma yang mereka adopsi gitu. Kita bisa membunuh kalau misalnya dalam satu kasus yang melakukan pembunuhan itu memang secara hukumnya harus dibunuh juga. Having said that, though, di beberapa negara yang memiliki pola pemikiran berbeda, seperti misalnya di majority di Eropa, terutama di Scandinavian country, itu melihat bahwa hak asasi manusia itu adalah hak yang sangat universal. Misalnya nyawa itu, manusia tidak bisa mengambil nyawa orang lain, yang bisa mengambil itu adalah Tuhan, karena itu merupakan hak hidup itu adalah hak yang dimiliki setiap manusia yang diberikan Tuhan kepada manusia tersebut kan. Dan mereka menganggap bahwa tidak ada satupun manusia yang berhak mengambil nyawa manusia lain. Jadi mereka itu idenya seperti itu. Kalau ide itu mau dipaksakan di Timur Tengah, itu tidak akan bisa jalan. Kenapa? Karena mereka memiliki perbedaan ide gitu yang sangat substansial. Nah, pertanyaannya adalah di negara-negara yang apakah negara yang mengadu konstruktivis idea
itu mau terbuka terhadap pola pemikiran tersebut. Kita misalnya di Amerika Serikat itu udah ada perubahan ya, ada beberapa negara bagian yang tidak membolehkan hukuman mati, tapi ada juga masih beberapa negara bagian yang masih memberikan membolehkan hukuman mati tersebut. Di Indonesia kita masih menjadi perdebatan yang sangat luar biasa sekali. Apakah kita membolehkan hukuman mati atau tidak, itu menjadi sangat debatable karena ada dua perbedaan ide gitu. Perbedaan ide pertama adalah hukuman mati itu harus dihilangkan karena itu mengambil hak alami manusia yang diberikan Tuhan kepada manusia, which is hak hidup ya. Jadi dia boleh dipenjara seumur hidup gitu ya, tapi dia tidak boleh dibunuh. Nah, jadi ada yang tidak setuju dengan hukuman mati, tapi ada juga yang setuju dengan hukuman mati karena dengan misalnya argumentasi bahwa dengan hukuman mati tersebut orang akan jera untuk tidak akan melakukan perbuatan itu lagi, seperti misalnya pembunuhan, kemudian narkoba, pengedar narkoba, dan masih banyak lagi ya contoh-contoh kasus yang memang cukup parah gitu. Nah, kalau kemudian Anda bertanya, yang mana benar, yang mana salah? Nah, dalam perspektif ini tergantung lagi Anda mau di bagian mana. Kalau di dalam pendekatan konstruktivis idea, itu tidak ada salah yang tidak ada yang benar. Karena yang itu perbedaan ide itu dikonstruksi karena Anda memiliki value yang berbeda, norma yang berbeda, ide yang berbeda. Jadi kebijakan yang diambil juga berbeda. Kalau saya mungkin bertanya kembali kepada Anda, mungkin di antara kalian ada yang sepakat hukuman mati itu bisa dilaksanakan, mungkin ada juga yang dari antara kalian itu yang sepakat hukuman mati itu ada dan tidak sepakat kalau hukuman mati itu ada. Jadi pasti ada perbedaan pola pandang di antara kalian. Dan itu I think that's a very normal gitu. Perbedaan itu hal yang sangat lumrah sekali. Baik, ada pertanyaan? Kalau tidak, kalau ada silahkan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Alright. Sekarang kita lihat dari segi theoretical position-nya. Jadi kalau kita lihat di sini ada 3, ada yang disebut dengan constructivism, kemudian ada rationalism dan reflectivism ya. Nah, sekarang kita kalau bicara tentang constructivism, kita melihat itu dari segi kita balancing antara rationalism dan reflectivism. Constructivism itu logic of appropriateness, socially acceptable gitu. Jadi secara logika masuk akal, tapi secara sosial juga diterima. Jadi dia tidak memaksakan idenya gitu. Jadi kalau orang konstruktivis itu melihat, oke, ide ini rasional, tapi serasional-rasionalnya ide apakah dia diterima oleh masyarakat? Kan belum tentu kan? Jadi ide itu bisa rasional tapi tidak diterima oleh masyarakat. Bisa diterima oleh masyarakat, ide itu belum tentu rasional. Seperti contoh misalnya perbedaan kita pada ketika terjadinya 212. Mungkin secara logik ada yang berbeda gitu, secara socially acceptable ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung. So, dalam perspektif konstruktivism itu selalu melihat apakah ini logiknya masuk, apakah dia socially acceptable. Karena belum tentu semua hal yang logik itu masuk akalnya, itu belum tentu diterima oleh semua orang. Jadi kalau kita menganut konstruktivism, kita melihat dalam dua hal. Kita melihatnya apakah dia logically bisa diterima, kemudian secara masyarakat apakah dia nilai tersebut apakah bisa diterima oleh masyarakat. Sementara kalau kita berbicara tentang rasionalisme, kita akan melihat bahwa pendekatan rasionalisme ini itu didominasi oleh mazhab realisme dan liberalisme. Jadi sebenarnya kalau Anda konstruktivism, Anda adalah bagian yang rasionalisme. Anda sedikit realisme dan Anda sedikit liberalisme. Kalau saya tadi bilang bahwa saya orangnya konstruktivis, tapi dalam bagian kecilnya itu pasti saya realis dan liberalis. Jadi saya lebih cenderung ke misalnya bagian ini, partly ke bagian ini ya. Nah, Anda mungkin bisa reflektif pada diri Anda sendiri. Sebenarnya saya ada di bagian mana? Apakah saya berada dalam konstruksi ide ini atau misalnya tidak gitu.
apakah saya berada dalam konstruktivism atau reflektivism, apakah saya mengadopsi ketiga-tiganya atau tidak. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang rasionalisme, berpikir pada logik itu tepat atau benar, kita akan selalu melihat dalam dua hal saja, bahwa yaitu kita realis melihatnya, ya Anda kalau berusaha keras pasti pasti Anda sukses gitu kan. Tapi dalam prinsip hidup, Anda bekerja keras belum tentu ada possibility Anda sukses itu besar gitu. Tapi ada orang yang beruntung gitu. Ada orang yang bekerja keras kurang beruntung, tapi ada orang yang kurang bekerja keras tapi beruntung. You know what I mean? So jadi dalam perspektif realisme dan liberalisme yang digunakan itu ada rasionalisme. Jadi pendekatan rasionalisme. Nah, apa yang dalam pendekatan rasionalisme itu selalu berfokus pada selfishly optimizing behavior. Jadi kalau saya ingin mencapai ini, untuk mencapai tujuan tersebut, apa yang harus saya lakukan gitu. Jadi dia selalu optimizing behaviornya, perilakunya itu yang perilaku mana, bagian mana yang harus saya optimalkan sehingga tujuan saya itu tercapai. Let's say misalnya saya ingin menjadi penguasa yang dominan di ASEAN. Ya kalau Anda ingin jadi penguasa yang dominan dalam pengambilan kebijakan di ASEAN, otomatis Anda harus punya material power gitu. Anda harus kuat secara ekonomi. Anda harus kuat secara let's say angkatan bersenjatanya harus kuat, dari segi teknologi harus kuat, majority dalam material power Anda harus kuat gitu. Nah, itu disebut dengan selfishly optimizing behavior. Kalau Anda ingin misalnya mendominasi dalam kebijakan misalnya di satu region. Kalau itu kita tarik kembali dalam kehidupan sehari-hari, let's say saya bagaimana misalnya menjadi mahasiswa yang terbaik, kemudian lulus mendapatkan pekerjaan yang terbaik, yang baik dengan gaji yang tinggi. Jadi rasionalisme pendekatannya, selfishly optimizing behavior-nya adalah Anda menjadi mahasiswa yang bekerja keras gitu. Kemudian dengan nilai yang bagus itu ada kemungkinan besar Anda akan diterima di perusahaan yang bagus dengan gaji yang besar. So that is basically kalau kita ke behavior rationalism. Lah, besides that, ada yang disebut dengan reflektivism. Reflektivism itu melihat secara reflektif gitu, refleksi gitu kan. Jadi dalamnya reflektivism itu ada sosialisme, kemudian ada postmodernism, ada feminisme, normative theory, critical theory, dan historical sociology. Jadi dia itu selalu melihat kejadian masa lalu. Kejadian masa lalu itu dia implikasinya terhadap masa depan itu akan seperti apa. Begitupun dengan misalnya feminisme ya, kita lihat, let's say kita ambil contoh feminisme, bagaimana dia masuk dalam reflective idea, karena dia melihat tindakan perempuan di masa lalu itu diperlakukan seperti ini. Jadi kalau misalnya dulu perempuan diperlakukan kayak misalnya dulu di zaman Nabi Ibrahim ya, buat yang Islam itu kan kalau bayi perempuan kan dia dibunuh ya, karena anggap bahwa perempuan itu beban kan. Dengan berlajunya waktu, pola pikir orang udah berubah gitu. Kayak misalnya seperti ini, which is basically I think is interesting to see. Sejak kapan perempuan itu, yang disebut perempuan itu harus pakai rok? Anda tahu di Inggris, di Scotland, laki-laki yang maco itu dia pakai rok. Jadi pembentukan value yang ada dalam masyarakat kita itu bahwa perempuan kalau pakai pakai jeans, pakai celana itu meniru perilaku cowok. Sejak kapan laki-laki itu pakai celana? Kalau kita tarik sejarah di masa lalu, dulu nggak ada celana. Kalau kita lihat di Middle East yang ada namanya gaun. So sejak kapan ada perbedaan klasifikasi laki-laki dan perempuan berdasarkan pakaian yang dipakai gitu. Bahwa perempuan harus pakai rok, identiti perempuan adalah pakai rok. While kalau kita lihat di negara-negara seperti Skotlandia, laki-laki maco itu pakai rok. Anda lihat kalau di angkatan bersenjata Scotland itu kan dia pakai rok dia. Itu menunjukkan bahwa dia betul-betul maco. While kalau itu dilakukan di Indonesia, laki-laki pakai rok, itu akan berpikir bahwa dia kewanitaan. So that is basically reflectivism. Jadi suatu negara pola pandangnya itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana dia merefleksikan dirinya sendiri gitu. Reflective idea-nya itu seperti apa.
Kemudian bagaimana dia melihat misalnya perbedaan ide di antara orang-orang itu akan seperti apa. Semakin dia terbuka terhadap ide yang berbeda dengan dirinya, maka semakin cenderung dia akan masuk ke dalam kategori konstruktivisme. Jadi kalau Anda terbuka dengan perbedaan ide, maka Anda masuk dalam ranah konstruktivisme. Jadi selama Anda melihat bahwa ide itu logically masuk nih dan saya terima, ya itu konstruktivisme. Tapi kalau misalnya Anda melihat pendekatan itu, ini kayaknya secara logis ini nggak diterima nih, berarti Anda ya rasionalisme. Dan kalau Anda reflektivisme selalu melihat kondisi dulu dan menggambarkannya, mengkomparasikannya dengan kondisi sekarang, maka Anda adalah orang yang reflektivisme. So that is basically core theoretical position kalau kita berbicara tentang konstruktivisme ya. Jadi yang merupakan gabungan dari rasionalisme dan reflektivisme. Secara kuncinya adalah kalau dia logically, secara akal dia masuk akal, kemudian diterima oleh masyarakat, maka dia masuk dalam kategori konstruktivisme. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, nah kita masuk kepada international relation dan ini ya perbedaan filosofi dalam science positionnya itu disebut dengan POS. Jadi kalau kita lihat dalam hubungan internasional itu perbedaan misalnya international relation debate atau perdebatannya dalam hubungan internasional itu selalu itu pertama adalah behaviorism versus tradisionalisme ya. Jadi behaviorism itu dilihat dari perilaku dari aktor tersebut, kemudian secara tradisionalnya itu historical perspektifnya itu seperti apa. Dari behavioralism versus traditionalism itu posisi dari filosofi atau science positionnya itu akan dilihat dari perspektif logical positivism. Kemudian yang kedua adalah neorealism versus neoliberalism. Hasilnya itu akan menghasilkan yang disebut dengan instrumentalism. Kemudian yang ketiga adalah reflektivism versus rationalism. Itu akan menghasilkan yang disebut dengan social constructivism atau kemudian scientific critical realism. Nah, logical positivism itu melihat perilaku kemudian dari makanya kita belajar tentang history dari suatu negara itu sangat penting sekali. Jadi secara historinya misalnya nih apakah misalnya nih kalau kita ingin melihat kecenderungan negara Amerika Serikat melakukan perang, kita lihat dari sisi historinya. Jadi berapa kali Amerika sudah melakukan perang. Jadi logically itu kemungkinan besar Amerika bisa menyerang suatu negara. Jadi kalau kita lihat dari perspektif itu ya. Kemudian kalau kita lihat dari neorealism dan versus neoliberalism, itu ada hasilnya yang disebut dengan instrumentalism. Kita lihat dari instrumen-instrumen dari negara tersebut, terutama kalau misalnya dia memiliki kecenderungan material power yang tinggi, maka satu negara kalau dia memiliki material power yang tinggi, itu ada kecenderungan dia bisa melakukan perang, biasanya seperti itu. Kita lihat dari secara instrumennya. Kemudian reflektivism versus rationalism. Reflektivism tadi kalau kita kembali ke sini, itu sosialisme, postmodernisme, feminisme, normative theory, critical theory, dan historical sociology, itu akan menghasilkan social constructivism. Jadi bagaimana masyarakat itu dibentuk atau terbentuk berdasarkan ide. Nah, jadi kalau masyarakat tersebut berubah, terjadi perubahan pola pikir dalam masyarakat tersebut, dia masyarakat dulu itu semua pakai rok, atau let's say sekarang ya kita ada terjadi perubahan sosial gitu, semua orang pakai jilbab. Rata-rata majority yang beragama Islam itu pakai jilbab. Terjadi padahal kalau kita kembali di tahun 70-an, 80-an, 90-an, kan di awal tahun 2000-an itu jarang orang pakai jilbab. Dan tidak pakai jilbab itu tidak menjadi masalah gitu. Sekarang majority orang pakai jilbab gitu. Jadi ada perubahan dalam konstruksi ide dalam masyarakat yang mungkin berpikir bahwa, saya nggak tahu ya apakah ini benar atau tidak, mungkin berpikir bahwa jilbab itu merupakan satu ide kepantasan bagi bagi orang Islam untuk menggunakan jilbab. Nah, jadi ada perubahan social constructivism, perubahan tatanan sosial yang dulunya merasa bahwa jilbab itu
bukan hal satu yang penting, kemudian menjadi switching menjadi hal yang penting. Nah, itu yang disebut dengan reflektivisme, melihat masa lalu itu kondisinya seperti apa, kemudian kondisi sekarang seperti apa. Kemudian yang kedua adalah scientific critical realism gitu. Jadi secara sains itu kondisinya memang seperti ini. Let's say misalnya kalau di ASEAN kita tidak memiliki kesamaan historical background, maka kita akan cenderung untuk tidak memiliki secara politis kita akan cenderung memiliki perbedaan ide dengan negara tersebut. Kayak misalnya kita kalau mau disejajarkan dengan negara-negara Asia Pasifik, let's say China, Korea Selatan dan Jepang, mau tidak mau kita akan lebih dekat dengan negara ASEAN karena secara historically kita lebih dekat dengan ASEAN ketimbang dengan negara Asia Pasifik, even though kita masih sama-sama negara ASEAN. So that is called basically scientific critical realism. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Jadi yang kita pahami dalam konstruktivisme itu, jadi konstruktivisme dalam hubungan internasional itu concerns dengan the role of identity, jadi peran dari identitas dan social practices, praktek dari sosial dalam international system. Jadi IR itu dalam konstruktivisme dalam hubungan internasional itu melihat peran dari identitas suatu negara itu, kemudian apa yang berlaku di masyarakatnya itu membentuk misalnya hubungan internasional. Jadi international system, gitu, sistem dalam hubungan internasional seperti misalnya G20. G20 itu merupakan salah satu produk dari hubungan internasional. Kenapa? Karena ia memiliki kesamaan identity, norm, value yang kemudian membentuk tatanan internasional sendiri, dia bikin grup sendiri. Kemudian ER itu refers to social contract dan that can be changed. Jadi dalam konstruktivisme dalam hubungan internasional itu melihat bahwa social contract seperti misalnya social contract ini kan ada negara G20 nih. Jadi itu merupakan salah satu bentuk dari social contract. Dan social contract ini bisa dirubah. Jadi dia sifatnya itu tidak rigid atau kaku gitu. Dia anytime bisa berubah. Kemudian yang ketiga adalah it is associated with the end of Cold War in 1991. Itu jadi konstruktivisme ini diasosiasikan dengan berakhirnya Perang Dingin di tahun 1991, di mana itu ada perbedaan dua ideologi besar, yaitu sosialisme dan liberalisme, yang kemudian orang bingung nih, saya nggak mau sosialisme, tapi saya juga nggak mau liberalisme. Saya mau, menurut saya dua-duanya itu punya kelebihan dan kekurangan. Jadi saya mau di tengah-tengah. Ya, di tengah-tengah itu hadirlah yang disebut dengan konstruktivisme. So if you are basically think that ada nilai sosialisme yang benar gitu, ada nilai liberalisme yang benar, maka Anda bisa dikategorikan sebagai orang yang menganut misalnya ideologi konstruktivisme. Kemudian main thinkers-nya di konstruktivisme seperti Nicholas Onuf di tahun 1999. Beliau adalah Profesor Emeritus of International Relations dari Florida International University. Itu salah satu tokoh dalam salah satu tokoh konstruktivis yang cukup terkenal ya. Kemudian it also refers to non-rational perspective. Jadi kalau kita lihat tadi, jadi kalau konstruktivisme itu dia ada bagiannya rasional, jadi rational acceptive, socially acceptive. Jadi dia bisa masuk pada non-rational perspective, which is mean tadi yang saya jelasin bahwa tidak semua rasional itu diterima oleh masyarakat dan tidak semua yang diterima masyarakat itu bersifat rasional. So, jadi dia sedikit berbeda dengan liberalisme dan realisme, cukup berbeda kalau saya tadi sudah jelaskan positioning teorinya ya. Nicholas Wheeler itu salah satu profesor dari University Birmingham itu menggambarkan Nicholas Wheeler ini salah satu theoretical konstruktivis profesor yang cukup terkenal ya. Silakan googling beliau. Ya, beliau itu mengajar di University Birmingham dan menjelaskan bahwa konstruktivisme itu seperti uang, ibaratnya uang. It means itu berarti ya uang itu hanya berarti kalau kita semua setuju bahwa itu punya nilai. Jadi kalau misalnya Anda bawa rupiah, kemudian Anda belanja di Inggris, Anda ingin belanjakan uang itu di Inggris, yang akan diterima. Kenapa? Karena menurut orang Inggris, rupiah itu nggak bisa dibelanjakan di sini. Jadi basically socially accepted, tidak bisa diterima. Even though di satu negara lain itu diterima. So
penggambarannya konstruktivisme itu seperti uang gitu ya. Dia hanya memiliki nilai kalau misalnya masyarakat itu setuju dan sepakat bahwa memang dia bernilai. Kemudian yang ketiga adalah state is not a material actor. Jadi negara itu bukan aktor yang sifatnya material karena identity itu bisa berubah ya melalui interaksi. Jadi suatu negara kayak misalnya Anda melihat Korea Utara, kalau dalam pendekatan realisme melihat bahwa Korea Utara itu musuh gitu, dia nggak akan dia nggak bakalan berubah karena memang secara filosofi begitu. Tapi kalau orang konstruktivis bisa melihat Korea Utara itu suatu hari nanti juga pasti akan berubah jadi demokratis. Karena mau tidak mau, saya misalnya dengan masuknya penetrasi media Korea Selatan yang orang Korea Utara udah mulai dengan sembunyi-sembunyi membeli DVD dari DVD film atau drama dari Korea Selatan itu akan berubah secara slowly gitu menuju akan sadar sendiri bahwa ternyata negara demokrasi itu jauh lebih bagus misalnya daripada negara yang very authoritarian. Jadi itu pendekatan konstruktivis. Kalau pendekatan realis pasti berbeda juga melihatnya ya. Kemudian it will always lead to cooperation. Jadi kalau di konstruktivis itu akan selalu akhirnya itu akan bekerja sama. Enemy can be friends, musuh itu juga bisa jadi teman, bahkan teman bisa jadi musuh. Jadi segala possibility dalam pendekatan konstruktivis itu bisa sangat bisa terbuka dan kemungkinan itu selalu ada. Kemudian yang terakhir adalah state is not rational egoist. Jadi negara itu bukan aktor yang sifatnya itu egois secara rasional ya. Kalau dia merasa benar, dia nggak bisa berdiri sendiri. Kalau misalnya Indonesia mengatakan bahwa human rights itu hukuman mati itu wajar gitu. While misalnya dalam konteks hubungan internasional, majoriti negara merasa bahwa hukuman mati itu melanggar hak asasi manusia. Indonesia nggak bisa berdiri sendiri karena dia akan membutuhkan dukungan dari negara lain. So dia nggak bisa menjadi rational egois. You are willing to cooperate. Anda harus bisa bekerja sama, terutama ketika Anda kemudian berhadapan dengan negara-negara yang memiliki ide yang memang similar. I think salah satu presiden kita yang cukup konstruktivis itu adalah menurut saya ya SBY ya. Karena kalau dalam pendekatan dalam hubungan internasional itu kan zero enemy, tidak ada musuh gitu. Jadi semuanya jadi teman. So that is basically one of salah satu ciri orang konstruktivis. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Apakah sampai di sini ada yang ingin bertanya? Sepertinya tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, I think kita bisa mengakhiri pertemuan kali ini. Nanti kita lanjutkan di pertemuan pembahasan di pertemuan berikutnya. Oke, alright. Baik, kalau begitu terima kasih banyak. Tidak ada pertanyaan ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya ucapkan terima kasih banyak untuk waktunya untuk siang hari ini. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Have a good afternoon semuanya. Bye. Thank you, Miss. Thank you, Thank you. Miss. Terima kasih, Miss.